Selamat pagi, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita patut bersyukur buat pagi ini, sekalipun dalam kondisi yang tidak baik. Kami berharap kita semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Puji Tuhan, kesempatan pagi ini kita akan sama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Kita tahu bahwa dunia saat ini sedang mengalami bencana besar. Sudah belasan ribu orang yang mengalami kematian. Lalu bagaimana sikap kita sebagai orang-orang percaya pada saat ini? Sehingga perenungan firman Allah pagi hari ini, kita akan sama-sama belajar. Saya akan beri tema pemeliharaan Tuhan di tengah-tengah kesulitan. Puji Tuhan, mari kita buka Alkitab kita masing-masing di dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayatnya yang pertama. Demikian firman Tuhan. Lalu berkatalah Elia, orang Tisbe dari Tisbe Gilead, kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, bangsa Israel mengalami kekeringan selama 3,5 tahun. Dan itu berdampak sangat berat. Kita tahu bahwa apabila tidak ada hujan, tidak ada embun, maka apa yang terjadi? Akan ada kekeringan. Bahkan di balik kekeringan itu ada kelaparan. Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, hari-hari ini kita bahkan dunia sedang digoncang dengan sakit penyakit. Tetapi kita melihat ada pemeliharaan Tuhan di tengah-tengah kesulitan. Pada saat bangsa Israel mengalami kekeringan, bukan berarti orang-orang percaya, bahkan Nabi Elia pada saat itu tidak mengalami kesulitan. Nabi Elia pun, bahkan orang-orang percaya di Israel, mengalami kesulitan. Tetapi kita akan melihat bersama-sama bagaimana Allah memelihara Nabi Elia. Dipelihara oleh Tuhan di masa-masa yang sulit. Kita lihat sama-sama ayatnya yang kedua sampai yang ke-6. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana Allah memelihara Nabi Elia di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah kelaparan, di tengah-tengah kekeringan. Nabi Elia merasakan berkat yang daripada Allah. Ada banyak cara Allah memberkati kita semuanya. Bagaimana Nabi Elia diberkati oleh Tuhan setiap pagi dan petang. Ada burung gagak yang datang membawa roti dan daging. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, kita melihat sama-sama mengapa Elia dipelihara oleh Tuhan. Kita lihat sama-sama
bahwa ada satu kalimat yang kita harus dapat renungkan bersama, yaitu lalu Elia pergi dan Elia melakukan seperti firman Tuhan. Mari sama-sama lakukan seperti firman Allah. Katakan, kita sudah banyak mendengar firman Allah, dan baiklah juga kita mau melakukannya, karena di tengah-tengah kesulitan ada pemeliharaan Tuhan, ada pertolongan yang daripada Allah. Jangan khawatir, percayalah bahwa Allah sanggup memberkati. Bukan hanya Nabi Elia, kita melihat ada janda Sarfat yang dipelihara oleh Tuhan di tengah-tengah kesulitan. Janda Sarfat sudah putus asa. Kita akan baca ayatnya yang ke-12. Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allah yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Demikianlah keadaan janda Sarfat dengan anaknya. Untuk hari esok, dia sudah tidak tahu apa yang terjadi. Yang dia prediksikan bahwa hari ini dia makan, besok dia mati. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, kita pun tidak mengetahui akan hari esok apa yang akan terjadi. Apakah virus yang hari-hari ini sedang merebak akan berhenti? Kita tidak tahu. Tetapi yang tahu adalah pemeliharaan yang daripada Tuhan terus menerus. Kita lihat sama-sama ayatnya yang ke-13. Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu." Saudara yang kasih di dalam Tuhan, ada perintah Tuhan untuk membuat lebih dahulu makanan untuk Nabi Elia. Dan puji Tuhan, janda Sarfat melakukannya sesuai apa yang Nabi Elia katakan. Apa yang terjadi? Kita lihat sama-sama ayat yang ke-14. "Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya." Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tepung sedikit, minyak sedikit. Prediksi daripada janda Sarfat, hari ini aku makan, besok aku mati. Tetapi karena janda Sarfat melakukan seperti yang Nabi Elia katakan, luar biasa. Janda Sarfat mendapatkan pemeliharaan yang daripada Tuhan. Seperti Nabi Elia dipelihara oleh Tuhan, seperti janda Sarfat dipelihara Tuhan karena melakukan firman Allah. Pagi ini
kita sama-sama belajar. Lakukan firman Allah yang sudah banyak kali kita dengar dan kita baca. Lakukan, dan ada pemeliharaan Tuhan di tengah-tengah kesulitan. Saudara, saya teringat di dalam Matius pasal 7, mulai ayat 24, bagaimana rumah yang dibangun di atas dasar batu, itu satu perumpamaan, diumpamakan seperti rumah yang dibangun di atas batu. Apabila ada hujan, ada badai, ada banjir, rumah itu tidak rubuh. Tetapi apa yang jadi? Ada satu rumah yang dibangun di atas dasar pasir, lalu ada hujan, ada angin, maka rumah itu pun roboh, rusak. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, dua perumpamaan itu adalah yang dibangun di atas batu adalah orang-orang yang mendengar firman Allah dan melakukannya. Dan orang-orang yang membangun di atas bangunan di atas pasir adalah orang yang mendengar dan tidak melakukannya. Maka rubuhlah rumah itu. Saudara, rumah itu roboh atau tidak roboh bukan bergantung kepada angin dan badai atau banjir, tetapi bergantung kepada bagaimana awal rumah itu dibangun. Demikian juga iman, percaya, pengharapan kita kepada Allah semakin kuat apabila kita mendengar firman Allah dan kita melakukannya. Pagi ini kita sama-sama belajar. Ada pemeliharaan Tuhan buat kita semua, orang-orang yang percaya kepadanya. Dengarkan firman Allah dan lakukan semuanya. Percayalah bahwa Tuhan sanggup memberkati dan memelihara kita semuanya. Kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih Bapa di sorga buat kebenaran firman Allah. Mungkin sangat pendek, tetapi biarlah apa yang kami dengar, kami mau melakukannya sesuai dengan kebenaran firman Allah, janji Tuhan. Ada pemeliharaan Tuhan di tengah-tengah kesulitan. Berkat-Mu atas seluruh sidang jemaat-Mu di tengah-tengah sakit penyakit yang ada. Doa kami sebagai gembala sidang, kiranya Allah yang akan selalu campur tangan, Allah selalu melindungi, Allah selalu memberkati, Allah selalu menolong, Allah yang campur tangan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dijauhkan dari penularan daripada virus corona. Tuhan berkati seluruh jemaat-Mu, dari mulai anak-anak, pemuda, remaja, dewasa, orang tua, semuanya ada dalam kasih kemurahan Tuhan. Mari tadahkan kedua belah tangan kita di hadapan Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, terimalah berkat, rahmat, damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan pimpinan Allah Roh Kudus yang selalu menyertai kita semuanya, dari mulai saat ini, besok, bahkan sampai Maranatha. Kami akhiri perenungan firman Allah pagi hari ini dengan pengucapan syukur di dalam berkat namanya Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 amin. Untuk sementara, ibadah kita akan lakukan seperti ini. Terus berdoa, percayalah bahwa Tuhan sanggup menolong dan memberkati. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa